Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Selatan. Nama saya Teguh dari SMP Negeri 1 Atap 1 Candipuro. Saya Dina Septiana dari SMPN Negeri 1 Waisulan. Dan saya Sari Berliana Devi dari SDN Rantau Minyak. Kami di sini akan mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Seli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Apa kabarnya nih, Bu Seli? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Bagaimana dengan Bu Dina sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Oke, Bu, sebelum kita melakukan coaching, Ya. sebagian awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya, Bu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Iya, Bu. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci dan juga bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sherly, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, Bu Dina, pada kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti coaching. Ya. Yang pertama yaitu ada presence atau kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu ada mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Dina. Oke, baik Bu Sherly. Pertanyaan kedua, kompetensi yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi ini? Oke, untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2, Bu Dina. Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya. Oke, kemudian terakhir nih ya Bu Sherly ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sherly dalam proses coaching kali ini? Baik, untuk proses coaching kali ini saya ingin coach saya bisa menemukan solusi ataupun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya yang dialami Bu Dina. Baik, demikian dulu ya Bu Sherly ya pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap kunci. Iya, Bu Dina, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Bu Sherly. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Sherly bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Kira-kira ada cerita apa nih dari Pak Teguh untuk hari ini? Ceritanya ya seperti itu, Bu. Kaitannya dengan tugas saya mengajar di SMP 1 Atap 1 Candipuro itu, Bu, masih ada kendala, terutama yang kaitannya dengan pengembangan karakter baik pada siswa, Bu. Oke, gitu ya Pak ya. Ya sudah, kalau begitu mari kita bahas ya Pak. Dalam kegiatan coaching kali ini, mari kita berfokus untuk menemukan solusi atas permasalahan Pak Teguh. Jadi hal apa nih yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching kali ini? Baik, Bu, jadi dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin agar bisa menemukan solusi, Bu, dan juga tentunya langkah-langkah konkret agar masalah karakter siswa di sekolah saya itu bisa terselesaikan begitu, Bu. Karena jujur saja saya masih bingung, Bu. Saya merasa sudah berusaha maksimal tuh ya supaya karakter anak-anak itu baik, tapi sampai sekarang ya masih aja ada siswa yang kalau berbicara tuh kasar, dengan teman, dengan guru tidak sopan, berpakaian tidak rapi, seperti itu, Bu.
Oke, memangnya karakter seperti apa sih yang ingin Pak Teguh bangun dari dalam diri siswa? Iya, sebetulnya karakter yang ingin saya bangun itu secara fokus ada 4 Bu. Yang pertama sopan dalam bertutur kata, santun dalam bersikap, berpakaian rapi, dan yang terakhir di jam sholat duhur itu siswa secara mandiri tanpa harus disuruh tuh mereka berangkat ke masjid tuh sholat berjamaah begitu Bu. Iya, bagus ya Pak ya. Kemudian sejauh mana nih kondisi yang ada di sekolah Pak Teguh sekarang? Kalau sekarang ini ya sebenarnya sebagian sudah baik Bu, tapi ya jujur saja sebagian lagi masih belum, bahkan masih lebih banyak yang belum baik Bu. Misalnya aja nih kalau mereka kaget gitu Bu ya, atau mereka jengkel, kesel gitu, yang terucap itu bukan kalimat-kalimat seperti astagfirullahaladzim, ya ampun, ya Allah, bukan Bu, tapi kalau kaget, kesel itu malah yang keluar itu kata-kata kasar, bahkan ada nama-nama hewan seperti itu Bu. Nah ini kan sebagai guru melihatnya sedih gitu ya Bu ya, gitu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian sejak kapan itu kira-kira terjadinya Pak? Kalau sejak kapan sih, seingat saya semenjak saya masuk ke sekolah itu ya sudah seperti itu sih Bu. Cuman memang ketika itu ya parah lah gitu bahasanya. Sekarang sudah mulai berkurang, tapi memang belum sampai pada tahap yang membanggakan lah. Artinya sebagai guru tuh masih ada perasaan kok sudah sejauh ini masih seperti ini ya karakter anak begitu Bu. Iya. Nah, kalau diukur nih menurut Bapak ya dari skala 1 sampai 10, kira-kira siswa saat ini itu berada di skala berapa ya Pak ya untuk karakter sopan santunnya? Kalau sekarang ini sih Bu, saya merasa karakter anak-anak saya itu masih ada di level 6 lah Bu. Masih buruk lah begitu. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan untuk hal tersebut? Kalau yang sudah dilakukan sebetulnya banyak Bu. Jadi saya itu sejauh ini sudah membuat eh, langkah-langkah lah gitu. Misalnya Bu ya, menegur atau memanggil siswa, dinasehati di kantor, diberi arahan. Bahkan kami guru-guru itu sudah memberi contoh Bu. Tidak boleh nak seperti itu ngomongnya, harus begini, harus seperti itu. Sudah diberi contoh Bu. Tapi ya ini tadi masih belum. Bahkan di level yang ekstrim Bu ya. Misalnya ada anak udah ngomong dengan kasar gitu, ngomong kata-kata yang kasar, sudah kami panggil, kami beri konsekuensi gitu kan, tujuannya supaya tidak mengulangi gitu Bu. Tapi ternyata ya setelah diberi hukuman atau diberi konsekuensi, besok ketika kaget atau jengkel ya baik lagi Bu, ngomongnya seperti itu lagi gitu. Sudah menjadi kebiasaan ya Pak ya. Iya. Namun sebetulnya langkah-langkah yang Bapak ambil itu sudah baik sih, hanya saja mungkin belum ada perubahan yang signifikan ya Pak ya. Iya. Mungkin ada beberapa kelemahan yang sudah adakah kelemahan dari langkah yang sudah Bapak buat itu sehingga sampai sekarang Bapak merasa siswa Bapak masih belum menunjukkan perubahan dalam hal karakter positifnya? Kalau kelemahan ya Bu ya, ya sepertinya ada sih Bu, saya kira. Misalnya kurangnya koordinasi atau kolaborasi Bu antara satu guru dengan guru-guru yang lain Bu, sehingga penerapan disiplin dan budaya bertutur santun itu hanya terfokus pada satu guru. Jadi ketika guru yang dimaksud tidak ada di sekolah, ya murid-murid baik lagi ke karakter yang mereka asal itu, mereka mau itu ngomong kasar segala macam. Tapi ketika guru yang tertib ini datang, mereka kesannya sudah berusaha baik gitu, tapi gurunya nggak ada, kasar lagi. Seperti itu kekurangan. Oke, betul juga ya Pak ya. Memang koordinasi dengan rekan sesama itu sangat penting ya Pak ya. Lalu rencana Bapak selanjutnya bagaimana? Nah, jadi kalau untuk rencana berikutnya sih apa ya Bu ya, mungkin menyusun program mungkin Bu ya yang lebih konkret. Misalnya nanti hari Senin, Selasa kegiatan apa, Rabu, Kamis kegiatan apa, yang kegiatan-kegiatan itu nanti bisa membuat anak itu lebih sopan. Misalnya setiap pagi ada program menyapa guru, menyapa teman, atau mungkin nanti di akhir pekan hari Sabtu ada kegiatan diskusi siswa gitu ya Bu ya, yang supaya mereka itu bisa saling ngomong, bertukar pendapat, nanti dilatih tuh supaya ngomongnya sopan. Seperti itu sih, seperti itu. Ya, program yang sangat bagus sih Pak ya. Kemudian coba Bapak kira-kira lagi ada tidak program yang mungkin dilakukan agar siswa terus mengingat komitmen mereka untuk belajar bertutur kata dengan sopan dan santun? Yang supaya diingat ya Bu ya. Iya. Oh mungkin ini Bu, membuat poster ya. Jadi membuat poster ditempel di mading sekolah. Nah, jadi kan mading itu siswa lalu lalang di depan ya, dengan adanya poster ajakan berbuat santun, bertutur kata yang sopan, mungkin mereka
jadi gampang ingatnya Bu, membuat poster. Iya betul sekali Pak, itu yang saya maksud ya Pak. Harus ada program yang juga menyenangkan bagi siswa sehingga mereka melaksanakan hal itu dengan kondisi hati yang gembira tentunya. Ya, betul Bu. Jadi mungkin selain buat poster, karena siswa ini kan suka main HP Bu ya, senang dengan HP. Gimana kalau misalnya membuat poster atau membuat ajakan di HP yang nanti mereka share di sosial media, mereka update status, mereka buat caption, kan mereka senang tuh Bu ya. Jadi mereka melaksanakan itu dengan hati yang senang gitu, nggak terpaksa. Kalau perlu nanti kita adakan lomba Bu di sekolah. Gitu. Iya, saya sepakat dengan ide Bapak. Lalu komitmen apa yang akan Bapak bentuk nih nantinya? Kalau komitmen saya adalah memaksimalkan Bu dari program yang sudah disusun itu supaya nanti bisa tercapai. Tentunya saya ingin juga melibatkan guru-guru yang lain supaya satu visi, terus kami secara aktif bertanggung jawab terhadap perkembangan karakter anak itu. Begitu. Bagus. Kemudian kapan nih kira-kira Bapak akan memulai program tersebut? Saya kira minggu ini saya bisa langsung menyusun programnya, baru setelah itu nanti akan saya coba diskusikan dengan rekan-rekan guru, ada rapat kecil, nanti baru setelah itu kami terapkan gitu. Jadi kalau kapan ya akan saya mulai dari minggu ini. Bagus sekali Pak. Kira-kira Pak Teguh memerlukan bantuan siapa supaya program tersebut bisa terlaksana dengan baik? Nah, kalau bantuan saya kira tentu dari seluruh warga sekolah ya Bu ya, terutama rekan sesama guru dan juga kepala sekolah pasti Bu ya. Dan juga supaya ini bisa efektif, pendidikan karakter itu tidak hanya di sekolah Bu, saya juga nanti mau melibatkan orang tua dan wali supaya nanti yang di sekolah itu berjalan, siswa pulang ke rumah, orang tua masih bisa memantau dan ikut membantu supaya karakternya tetap baik begitu. Iya, saya setuju Pak. Tadi kan Pak Teguh sudah membuat penilaian untuk pengembangan karakter siswa di sekolah ya Pak. Nah, target Pak Teguh setelah semua program ini dilaksanakan ada di angka berapa nantinya? Target ya Bu ya, kalau target sih saya optimis Bu ya, saya kira nanti saya bisa mencapai di angka 9, karena memang potensi yang ada di sekolah itu bagus Bu, guru-guru semua tuh kooperatif, kami satu visi gitu. Jadi kalau misalnya ini kami laksanakan dengan maksimal dengan program yang tersusun, mudah-mudahan pengembangan karakter ini bisa berjalan dengan baik. Wah, sangat luar biasa ya Pak ya. Oke Pak Teguh, karena kita sudah ada di penghujung kegiatan coaching kali ini, saya ingin Pak Teguh menyimpulkan hal-hal apa saja yang sudah Bapak Teguh dapatkan pada hari ini. Iya, terima kasih Bu. Jadi saya merasa senang, saya merasa bersyukur hari ini punya kesempatan untuk berkeluh kesah ya kepada Bu Seri dalam sesi coaching ini. Saya jadi mendapat pencerahan, saya jadi tahu harus seperti apa, karena memang ini masalah yang sudah lama Bu ada di dalam pikiran saya dan saya bingung gitu bagaimana menyelesaikannya. Tapi setelah sesi ini saya jadi tahu, nanti saya akan langsung susun program, saya langsung akan koordinasi dengan guru-guru yang lain gitu. Terima kasih ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Saya juga senang bisa berdiskusi dengan Bapak pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di sesi coaching berikutnya ya Pak ya. Iya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Saya akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Serli. Waalaikumsalam Bu Dina. Oke, Bu Serli tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, pada betul, Pak Bu. Teguh. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Serli pasca observasi. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan Bu Serli? Baik, pada coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alutsista ya Bu, di mana ada langkah yang pertama yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas masalahnya. Oke Bu Serli, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Serli dengan Pak Teguh sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Serli juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Teguh, sehingga Pak Teguh itu menemukan solusi dari permasalahan yang dia rasakan, begitu ya Bu ya. Iya, Tadi juga sudah Ibu lakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu Serli sebelum kita tutup,
kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Sherly ya. Iya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu bagi kita semua. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.